Pernah kebayang nggak gimana sih rasanya membangun sebuah negara gitu ya, dari nol? Nah hari ini kita semua bakal jadi arsiteknya. Dan buku pilar-pilar ilmu negara ini bakal jadi cetak biru kita. Gimana cara sebuah bangsa dibangun? Wah, ini pertanyaan yang kedengarannya gede banget ya buat kita. Tapi, ini tuh bukan cuma soal membangun jalan tol atau gedung pencakar langit loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang membangun jiwa sebuah bangsa. Tentang kita semua. Dan tentang masa depan yang kita mau bangun bareng-bareng. Nah, buku ini ngasih kita kunci buat ngejawab pertanyaan besar tadi. Ada satu ide yang menurut saya brilian banget dari kata pengantarnya. Coba deh kita bayangin, negara kita ini sebagai sebuah proyek arsitektur. Bukan sebarang proyek, tapi proyek termegah yang pernah ada. Jadi, siapin helm proyek kalian ya. Karena ya beberapa menit ke depan ini kita bakal berperan jadi arsitek. Kita akan bedah bareng-bareng cetak biru sebuah bangsa. Kita lihat apa aja sih yang dibutuhin buat membangun negara yang bukan cuma berdiri tegak, tapi juga menjulang tinggi. Rencana itu, cetak birunya itu, ya itulah yang disebut ilmu negara. Dan jangan salah, ini bukan teori yang kaku dan berdebu di perpustakaan ya. Ini lebih kayak seperangkat prinsip hidup, prinsip buat merancang, membangun, dan yang penting, merawat seluruh struktur masyarakat kita. Setiap arsitek siapapun itu pasti tahu, hal pertama dan paling krusial yang harus dibangun itu apa? Fondasi. Bener banget, tanpa fondasi yang kuat, istana semegah apapun ya pasti bakal runtuh. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau buat negara, fondasinya itu apa sih? Jawabannya adalah konstitusi. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma sekedar dokumen hukum yang tebal dan kering ya. Anggap aja ini adalah jiwanya sebuah bangsa. Disinilah semua nilai-nilai luhur kita dituliskan. Dan dari sinilah semua aturan main negara kita berasal. Tapi fondasi ini kan bukan cuma adukan semen dan pasir ya. Buku ini ngingetin kita lagi kalau material utama buat fondasi negara kita itu adalah keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Tiga hal ini yang bikin fondasinya jadi kokoh dan yang paling penting, hidup. Oke, fondasi udah beres nih. Udah kokoh. Sekarang, saatnya kita membangun ke atas. Kayak bangunan biasa, sebuah negara juga butuh pilar-pilar yang kuat. Pilar-pilar buat nopang seluruh strukturnya. Pilar yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Ini bisa kita sebut sebagai kerangka operasionalnya. Gimana sih kekuasaan itu diatur, gimana keputusan-keputusan penting dibuat, dan gimana negara ini dijalankan dari hari ke hari. Lanjut, pilar kedua adalah supremasi hukum. Nah, ini penting banget. Ini kayak satpamnya keadilan gitu. Tugasnya mastiin nggak ada satu orang pun yang kebal hukum. Mau itu rakyat biasa atau pejabat paling tinggi sekalipun, semua sama di mata hukum. Pilar inilah yang lindungin hak-hak kita semua. Dan yang nggak kalah penting, pilar ketiga, ekonomi. Ini mesinnya negara. Inilah yang bikin negara kita terus bergerak maju, yang nyiptain lapangan kerja buat kita, dan yang, ya simpelnya, mastiin ada makanan di meja makan kita setiap hari. Nah, ini nih, bagian yang menurut saya paling keren. Coba lihat deh, struktur buku ini sendiri dirancang persis kayak bangunan. Setiap babnya itu dikasih judul pilar. Ini nunjukin banget betapa dalamnya konsep dan pemikiran di balik buku ini. Cerdas banget kan? Oke, fondasi udah, pilar-pilar juga udah. Tapi kan, sebuah bangunan megah itu bukan cuma soal struktur yang kuat kan? Tujuan utamanya adalah buat orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, sama persis kayak negara, tujuan negara itu bukan cuma sekedar ada, tapi untuk menciptakan masyarakat yang baik. Jadi ini bukan lagi ngomongin soal fungsi dan efisiensi aja, tapi soal kualitas hidup. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita menciptakan sebuah rumah bersama, di mana kita semua bisa merasa nyaman, aman, dan bahagia. Nah, itulah seninya ilmu negara. Terus gimana caranya bikin masyarakat yang isinya macam-macam ini bisa tetap bersatu? Nah, buku ini ngasih dua konsep kunci yang menarik banget. Katanya, masyarakat tradisional itu bersatu karena mereka mirip satu sama lain, kayak tumpukan batu bata yang seragam. Tapi, masyarakat modern, kayak kita sekarang, justru bersatu karena perbedaan kita. Karena kita saling butuh satu sama lain, persis kayak organ-organ di dalam tubuh. Memahami bedanya ini, wah itu krusial banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, negara yang ideal itu ya persis kayak bangunan yang sempurna. Dia punya fondasi nilai yang super kuat, pilar-pilar institusi yang kokoh, struktur yang seimbang, tapi yang paling penting dia juga harus fleksibel. Dia harus bisa bertahan dari guncangan apapun dan terus beradaptasi sama perubahan zaman. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dari semuanya. Karena semua yang kita omongin dari tadi itu bukan sekedar teori. Buku ini ternyata punya pesan yang sangat personal untuk kita semua.
Penulisnya mendedikasikan buku ini khusus untuk Gen Z, untuk generasi kita. Pesannya jelas banget. Cetak biru negara ini sekarang ada di tangan kita. Kita inilah arsitek-arsitek masa depan bangsa ini. Lalu, apa dong tugas kita sebagai arsiteknya? Simple. Pertama, ya kita harus paham dulu cetak birunya. Kedua, kita harus ikut berpartisipasi dalam proses pembangunannya. Ketiga, kita wajib jaga fondasinya biar nggak retak. Dan yang keempat, jangan pernah berhenti berinovasi. Karena bangunan ini harus terus kita upgrade biar relevan sama zaman. Jadi, ya, sekarang cetak birunya ada di tangan kita semua. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana cara membangun negara, tapi apa? Bangsa seperti apa yang mau kita bangun bersama-sama?